Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Senang bisa bertemu kembali di pagi ini. Sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 21 April 2022 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 8. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sejenak diingatkan kembali pada kitab Yesaya yang terdiri pada 3 bagian. Proto Yesaya sebelum pembuangan. Deutro Yesaya selama dalam pembuangan Babilonia. Trito Yesaya setelah kembali dari pembuangan Babilonia. Nah, hari ini kategori kembali pada pembuangan. Selain penderitaan dalam kebutuhan hidup, bangsa Israel yang dalam pembuangan juga menderita dalam kebutuhan kerohaniannya. Mereka sangat merindukan persekutuan kembali dengan Tuhan. Maka datanglah suara kenabian Yesaya, mengumpulkan umat Tuhan dari seluruh penjuru mata angin yang berada di negara-negara asing untuk mengadakan peribadahan, memuji dan memuliakan Tuhan. Perjalanan hidup bangsa Israel sebagai analogi perjalanan hidup manusia. Di satu sisi karena beratnya beban hidup, ada yang stres, ada yang depresi, mungkin karena faktor penyakit, ekonomi, atau mungkin faktor lain. Dikala mereka diperhadapkan dengan sikap itu, malah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, akhirnya semakin terpuruk. Yang sesungguhnya adalah dikala kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada saja kehidupan anak manusia yang merasa dirinya terbuang dari hadapan Tuhan. Ini satu kesaksian pelayanan waktu masih melayani di Kepulauan Riau sekitar 1999. Ada beberapa keluarga suku Batak lagi yang jatuh dalam lembah hitam. Maaf, itu daerah Kepri banyak tempat lokalisasi. Puluhan tahun lamanya. Yang namanya berdoa, yang namanya kebaktian, yang namanya perayaan Paskah, Natal lewat begitu saja. Puluhan tahun lamanya terlewati begitu saja, itu karena nikmatnya di lembah hitam itu. Dalam waktu yang cukup panjang, bahkan puluhan tahun.
jalan Tuhan memakai punguan marga. Saya ada dalam punguan marga tersebut melalui pendekatan pelan-pelan secara personal, berkunjung, berbincang-bincang. Walau kita tahu tidak instan ya, namun pelan tapi pasti. Pendekatan kepada keluarga terkait bisa dikatakan kurang lebih 1 tahun. Singkat cerita, karena sudah merasa nyaman dalam perbincangan, dalam percakapan, walaupun tidak selamanya kita fokus pada satu titik atau satu topik pembicaraan, tapi mereka sudah merasa sentuhan, kepedulian dari seorang majelis, dari seorang pendeta, dari gereja. Mereka merasa tersentuh. Walaupun mereka awalnya agak minder jika didatangi dari gereja. Namun kita kondisikan biasa saja. Akhirnya karena mereka sudah tahu misi kita untuk mengangkat mereka dari lembah hitam, tidak membuka hati untuk meninggalkan semua itu. Di akhir tahun malah mereka meminta perayaan Natal marga diadakan di rumahnya. Tentu kita sambut dengan baik. Namun ada satu yang sangat berkesan pada hari itu, pada saat itu. Seperti biasanya setiap perayaan Natal pasti ada malam kudus ya. Malam kudus, sunyi senyap. Wah, ternyata keluarga itu menyanyikannya dengan isak tangis. Menikmati lagu itu sangat-sangat begitu hikmah. Sambil menangis. Ternyata lagu ini nikmat sekali katanya. Mereka bersaksi udah puluhan tahun. Ini lagu gak pernah kita nyanyikan. Gimana mau dinyanyikan? Ke gereja pun gak pernah. Sejak saat itu mereka kita terima kembali menjadi anak Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini dan berharap akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di luar sana banyak gereja-gereja yang tidak berdinding, banyak yang jauh daripada kemurahan Tuhan, yang merasa dirinya terbuang. Mungkin mereka ada di kolong jembatan, mungkin mereka kaum-kaum marginal. Kita diingatkan dengan nats ini, umat yang setia menyembah Tuhan, mari memberi hati. Mari kita kumpulkan kembali anak-anak Tuhan dari seluruh penjuru angin, dari seluruh lapisan masyarakat, melalui kita anak-anak Tuhan, mereka yang mungkin ada di kolong jembatan sana, yang mereka tidak mempunyai saudara, hidup di jalanan dan di tempat lainnya. Yang merasa dirinya terbuang dari hadapan Tuhan. Dengan nas ini kita kembali diingatkan, mari beri hati, mari ulurkan tangan kepada mereka agar mereka kembali pada kemurahan Tuhan. Kita diingatkan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 15 ini, memanggil kembali mereka berhimpun kembali.
bersekutu kembali ke hadapan Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Sekali lagi ya, mohon maaf saya batuk tadi. Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Sebagaimana kitab Yesaya mengingatkan, untuk menghimpun orang-orang yang terbuang, yang mungkin mereka ada di kolong jembatan, anak jalanan, kaum marginal yang mungkin tidak tersentuh oleh tangan-tangan yang boleh memberikan kasih kepada mereka. Kami mengingat mereka Bapa yang terlantar, yang mungkin tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya saudara. Mereka terbuang dari hadapan Tuhan. Marilah pakai gereja-Mu Bapa, orang-orang yang Kau pilih, untuk peduli kepada mereka, senantiasa dapat uluran tangan daripada Tuhan. Alangkah sukacitanya jika mereka memperoleh atau mendapat perhatian dari anak-anak Tuhan, sehingga mereka merasakan anugerah-Mu yang boleh memimpin mereka. Cepat atau lambat, indah pada waktunya, biarlah kebenaran firman-Mu ini benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk seluruh dunia. Jika ada beberapa negara yang masih berperang, mari Bapa berikan roh kedamaian, agar tercipta apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya, yang selalu menginginkan cinta damai senantiasa di dunia ini. Berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin bangsa kami, pemimpin agama kami. Biarlah turut serta dalam limpahan anugerah-Mu. Mereka menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena jabatan yang mereka miliki adalah dari Tuhan senantiasa. Biarlah kembali bertanggung jawab kepada Tuhan dan melaksanakan tugas-tugas mereka. Berdoa buat orang yang bergumul dengan sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau boleh sembuhkan melalui obat yang mereka nikmati, yang mereka konsumsi, menjadi perpanjang tangan Tuhan dalam mentahirkan mereka. Berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dalam sekolah dari tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Biarlah limpahan kebijaksanaan, kepintaran daripada Tuhan boleh limpahkan kepada mereka. Senantiasa mereka menikmati pendidikan dan meraih cita-cita yang boleh Tuhan anugerahkan ke mereka kelak. Yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, mari Tuhan Engkau boleh berikan panjang umur, kesehatan senantiasa kepada mereka, sehingga mereka menikmati segala anugerah Tuhan yang mewarnai kehidupannya.
Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.